Apa kalian masih ingat minuman Power F atau Panther? Atau mungkin sekarang lebih kenal dengan Red Bull, Prime, atau Monster? Minuman-minuman ini sering diklaim sebagai suplemen kesehatan yang bisa bikin kalian langsung berenergi seolah-olah jadi Hercules. Iklannya bilang kalian bisa melakukan hal-hal gila, auto semangat, dan anti loyo, seperti yang ditunjukkan dalam iklan Power F, Panther, atau Torpedo. Tapi, tahukah kalian, nyatanya industri ini seringkali hanya menjual candu. Kok bisa? Yuk kita bahas secara santai fakta kotor di balik industri minuman berenergi. Sebelum mulai, mari kita lihat sejarahnya. Industri minuman berenergi sebenarnya sudah dimulai oleh pemain lama seperti Red Bull dan Monster Energy. Bahkan, jauh sebelum itu, pada tahun 1960-an, brand seperti Lipovitan D memperkenalkan minuman yang dijual sebagai obat dengan kandungan vitamin B, taurin, dan kafein. Tujuannya melawan rasa lelah di tubuh. Tapi, minuman berkafein yang bikin segar dan melek ini bukan cuma dimulai di era 1960-an. Sejak awal 1900-an, kafein sudah ada di pasaran, meski dulu dianggap aneh dan berbahaya. Bahkan, kafein pernah disebut sebagai narkoba silent. Pada tahun 1911, Coca-Cola sempat digugat karena kandungan kafein di produknya. Tapi, mereka berhasil membuktikan bahwa kafein tidak berbahaya. Meski menang di pengadilan, pada tahun 1916, Coca-Cola akhirnya menurunkan kadar kafein di produknya dan membayar tuntutan pemerintah Amerika agar kasusnya selesai. Sedikit mencurigakan ya? Namun, sejak saat itu, kafein mulai dianggap aman. Kesuksesan Coca-Cola dengan minuman bersoda dan berkafein membuka jalan bagi produk-produk serupa seperti Pepsi, Mountain Dew, Red Bull, dan lainnya. Minuman berenergi makin populer di tahun 1980-an hingga 1990-an, terutama karena strategi pemasaran cerdas dari Red Bull dan Monster. Mereka mengiklankan produknya di acara olahraga bergengsi seperti tinju dan balapan. Di Indonesia, minuman berenergi mulai dikenal lewat produk seperti Extra Joss yang dipasarkan dengan slogan Auto Semangat, Auto Melek, Anti Loyo. Bahkan, ada minuman lokal seperti Power F dan Panther yang makin memperkuat pasar ini. Tapi masalahnya, semua slogan tentang suplemen kesehatan itu cuma gimik pemasaran. Industri makanan dan minuman memang dikenal bermain kotor, termasuk brand besar seperti Nestle. Produk yang diklaim cocok untuk anak-anak atau rendah gula seringkali cuma manipulasi tabel gizi. Misalnya, gula diklaim rendah kalau dikonsumsi dalam 1 takaran. Tapi kalau kamu konsumsi 10 takaran, gulanya jadi berjibun. Hal serupa terjadi pada minuman berenergi. Mereka hanya menjual kafein dan gula dalam jumlah tinggi, bukan kesehatan. Banyak dokter dan ahli gizi sudah mengatakan bahwa minuman berenergi hanyalah minuman seru-seruan, bukan minuman sehat. Sebotol minuman berenergi bisa mengandung gula hingga 30 gram atau lebih, padahal anjuran konsumsi gula harian hanya 50 gram agar tubuh tetap sehat. Bayangkan, 1 botol saja sudah mencakup 50 hingga 60% kebutuhan gula harianmu. Kalau kamu minum 2 atau 3 botol, dampaknya justru bisa merusak tubuh. Apalagi, kafein dan gula sangat adiktif. Sekali coba, kamu pasti pengen lagi dan lagi. Sayangnya, bahaya ini sering diremehkan karena pemasaran minuman berenergi begitu kuat. Red Bull misalnya, mensponsori olahraga ekstrim, membuat seolah-olah atlet-atlet ini bertenaga karena minuman mereka. Nama produk seperti Monster, Power F, Panther, atau Extra Joss juga sengaja dibuat gagah untuk menipu otak kita agar merasa produk ini powerful. Padahal, minuman berenergi tidak jauh beda dengan minuman kemasan lain yang sebaiknya dikonsumsi seminimal mungkin karena kandungan gula dan bahan lainnya berpotensi berbahaya jika berlebihan. Setelah semua fakta dan sejarah yang kita bahas, satu hal menjadi jelas. Industri minuman berenergi tidak pernah benar-benar peduli pada kesehatan kita. Mereka hanya peduli satu hal, bagaimana membuat kita membeli lagi dan lagi. Dengan slogan-slogan bombastis seperti Auto Semangat, Anti Loyo, atau Energi Ekstra, mereka memainkan psikologi kita, memanfaatkan rasa lelah dan tekanan hidup sehari-hari untuk menjual harapan palsu dalam bentuk cair.
Kita dikondisikan untuk percaya bahwa tubuh kita harus selalu on, selalu produktif, selalu kuat. Tapi apakah manusia memang diciptakan untuk terus aktif tanpa istirahat? Tidak. Rasa lelah itu manusiawi. Itu sinyal tubuh agar kita berhenti, refleksi, dan pulih. Tapi dengan kemasan yang keren, warna-warna mencolok, dan dukungan dari atlet terkenal hingga selebriti, kita dipaksa untuk merasa lemah kalau tidak ikut ngejos. Inilah jebakan industri. Mereka menciptakan masalah, lalu menjual solusinya dalam bentuk produk. Saat tubuhmu merasa lelah karena kurang tidur, kurang nutrisi dan stres, mereka hadir bukan dengan solusi sesungguhnya, tapi dengan ilusi dalam bentuk kafein dan gula tinggi. Apakah itu solusi? Atau sekedar tambal sulam sementara yang memperburuk keadaan dalam jangka panjang? Kita lihat bagaimana Coca-Cola pernah dituduh menggunakan zat berbahaya, namun kemudian membungkusnya dengan narasi tidak berbahaya, dibantu kekuatan korporasi dan hukum. Kita juga lihat bagaimana produk-produk yang katanya suplemen kesehatan justru mengandung zat adiktif dan membuat konsumennya ketergantungan. Dan ironisnya, mereka tetap eksis, mereka tetap merajai pasar. Kenapa? Karena konsumen belum cukup sadar. Karena literasi kita tentang kesehatan masih bisa dikalahkan oleh iklan 15 detik yang penuh gimmick. Masalah ini bukan cuma tentang minuman energi. Ini adalah gambaran besar dari industri makanan dan minuman modern yang terlalu sering menyembunyikan kebenaran di balik grafik gizi, ukuran takaran, dan istilah ilmiah yang membingungkan. Kita diajari cara mengkonsumsi, tapi tidak pernah diajari cara memahami isi dari apa yang kita konsumsi. Dan kalau kita tidak mulai sadar dari sekarang, kita akan terus berada di posisi yang sama, jadi target pasar, bukan manusia merdeka. Ruang Naralogi hadir untuk kamu yang ingin melawan arus. Di tengah banjir informasi, hanya mereka yang punya kesadaran dan keberanian untuk mempertanyakan yang bisa bertahan. Maka dari itu, channel Ruang Naralogi hadir bukan sekadar sebagai kanal informasi, tapi sebagai tempat berpikir bersama. Kami percaya, setiap narasi besar yang ada di dunia ini, baik soal kesehatan, gaya hidup, ekonomi hingga politik, perlu dibedah, perlu dikuliti, perlu dikritisi. Kami tidak menawarkan jawaban instan. Kami mengajak kamu untuk berpikir, menggugat, dan memahami. Karena kalau bukan kita yang mulai berpikir kritis, maka siapa lagi? Jadi, jika kamu merasa video ini membuka mata, membuatmu berpikir 2 kali sebelum meneguk sesuatu yang katanya bikin semangat, maka kamu sudah 1 langkah lebih maju. Klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi. Bantu kami menyebarkan ruang berpikir yang sehat, kritis, dan merdeka dari manipulasi. Karena di Ruang Naralogi, kami percaya satu hal. Narasi yang tak dipahami adalah narasi yang bisa menjajah pikiranmu tanpa kamu sadari. Terima kasih sudah menonton. Jaga tubuhmu, jaga pikiranmu, dan tetap jadi manusia yang sadar, bukan sekadar konsumen yang diprogram. Sampai jumpa di video berikutnya.